Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. I'lam annal insan, ketahuilah bahwa manusia itu imma ayyatakallama, ada kalanya harus berbicara, au yaskuta, ada kalanya harus diam. Fa in takallama, kalau kemudian dia bicara, fa imma bi khairin, maka bisa jadi dia berbicara perkara yang baik. Fa huwa ribhun, maka pembicaraan yang baik itu akan menjadi keberuntungan baginya. Au bi syarrin, atau dia kemudian bicara dengan pembicaraan yang buruk. Fahuwa husranun, pembicaraan buruk itu akan menjadi kerugian baginya. Wa in sakata, kalaupun dia umpama diam, fa imma an syarrin, maka hendaklah dia harus diamnya itu diam dari keburukan, diam dari bicara keburukan. Baribhun, maka mendiam dari bicara keburukan itu menjadi keberuntungan baginya. Wa imma an khairin, atau kemudian dia diam dari kebaikan. Fa khusranun, maka diam dari kebaikan itu menjadi kerugian. Falahu, maka bagi manusia fi kalamihi, di dalam pembicaraannya, wasukutihi, dan tidak berbicaranya, ribahani, ada dua keberuntungan. Yang bagi tahsiluhuma, yang setiap manusia harus selalu berusaha untuk mendapatkan dua keberuntungan, yaitu yang pertama bicara yang baik, yang kedua diam dari bicara yang buruk. Itu keberuntungan. Wa khusranani, dan dua kerugian. Yang bagi at-takhallusu minhuma, yang mana manusia harus selalu berusaha bagaimana selamat dari dua kerugian, yaitu bicara yang buruk dan diam dari bicara yang baik. Jadi intinya manusia ini akan selalu mengatakan kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Dan kebaikan itu ada di dalam dua perkara. Yang pertama, mengerjakan yang baik. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang buruk. Ini dua keberuntungan. Kalau orang itu bicara yang baik, berbuat yang baik, maka dapat kebaikan, pahala. Kalau orang diam dari yang buruk, tidak mau mengerjakan yang buruk, dia dapat kebaikan. Kemudian dua keburukan. Kalau apa? Yang pertama, kalau tidak mau berbuat yang baik, satu kerugian. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang buruk.
Mengerjakan yang buruk tuh satu kerugian, meninggalkan yang baik satu. Nah, inilah yang dimaksud daripada Allah mengistimewakan manusia dengan akalnya. Karena akal manusia itu yang menjadi bisanya memilih mana yang baik, mana yang buruk, yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Dapat dua, pahala mengerjakan yang baik, pahala meninggalkan. Kalau tidak, justru mengerjakan yang buruk, meninggalkan yang baik, maka dapat dosa, dua dosa. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Waliman khawfah, waliman dan bagi orang khawfah yang ketika hidup di dunia ini takut kepada Allah, takwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, maka dua keberuntungan. Maka di hari kiamat jannatan, dikasih dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang hidupnya takut kepada Allah di dunia ini, di hari kiamat dikasih dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang engkau bohongkan. Maka kalau kita ini bisa berbuat baik, bicara yang baik, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, ini nikmat. Kita bisa ke masjid, bisa sholat, meninggalkan tidur. Meninggalkan tidur itu dapat pahala. Karena kalau tidak meninggalkan tidur, maksudnya tidur terus sampai ke subuh, dapat dosa. Jadi hari-hari ini yang mau kita buat, apakah waktu mendatangkan keberuntungan, apakah waktu mendatangkan kerugian. Keberuntungan dan kerugian itu sudah disebut oleh Allah. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan, omong ke wahai Muhammad kepada umatmu. Nabi suruh bilang, Nabi suruh ngomong, Nabi suruh menyampaikan. Suruh menyampaikan apa? Innal khosirin, katakan sesungguhnya orang yang rugi itu alladzina, mereka adalah orang-orang khosiru anfusahum wa ahlihim, yang mereka merugikan keluarga dirinya dan keluarganya yaumal qiyamah, pada hari. Ala, ingat wahai Muhammad, dzalika huwal khusranul mubin, bahwa rugi di hari kiamat itu kerugian yang nyata. Maka di dunia ini keadaan apa saja tak pantas untuk kita berbangga. Bangga itu kalau di hari kiamat, faman zuhziha 'anil nar, siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, lalu kemudian dimasukkan surga, faqad faz, maka dia beruntung.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, likulli syai'in najasatun. Likulli syai'in najasatun. Setiap sesuatu mempunyai najis. Mempunyai najis. Najis itu kotor, najis. Wa najasatul lisan, dan najisnya mulut, al-bada'atu, adalah ucapan yang kotor. Ay al-fuhsyu fil mantiqi, maksudnya kotornya ucapan. Wa in kana kalaman sidqan, meskipun isinya adalah ungkapan kebenaran. Kok bisa ungkapan bicara baik tapi najis? Bicara baik kelihatannya baik, tapi dia bercerita dengan yang baik tapi bohong, menutupi, sehingga orang tidak percaya kalau dia itu keliru. Jadi kalau kita ini bicaranya itu harus jujur. Tidak boleh bicara bohong atau menipu dalam pembicaraan. Maka bicara kotor itu najis. Di antaranya bohong. Bohong itu najis. Idza kadzabal abdu kadzbatan, bila seseorang berbohong sekali, taba'ada anhu al-malak, menjauh malaikat darinya, mailan sejauh jarak 1 mil, minit 5 ja'abihi, disebabkan bohong itu sangat busuk sekali, maka malaikat rahmat menjauh. Wa fi riwayatin li Tabrani, dalam riwayat Imam Tabrani, an Ibnu Umar, dari Abdullah ibn Umar, man kathura kalamuhu, siapa banyak bicaranya, kasura saqatuhu, maka akan banyak salahnya. Ay khata'uhu fil qaul, banyak keliru dalam bicaranya. Wa man kasura saqatuhu, siapa bicaranya banyak keliru, kasurat dunubuhu, maka banyak dosanya. Karena pembicaraan yang buruk itu setiap satu hurufnya dosa. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah terucap dari mulut suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sana selalu ada 2 malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Bicara yang baik dicatat oleh malaikat raqib menjadi pahala. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada ucapannya orang yang berkata melebihi ucapan dan perkataan mengajak orang taat sama.
Dia ngajak orang taat sama Allah ini ucapan yang sangat mulia. Man ahsanu qawlan mimman da'a. Ucapan yang terbaik adalah ucapan mengajak orang taat sama Allah. Ucapan menyampaikan ilmu. Ngajak orang ke masjid. Nyuruh orang sholat. Ngajak orang zikir. Tapi kan dia nggak mau kamu ajak. Lah, nggak rugi yang ngajak. Yang rugi yang tidak mau diajak. Yang ngajak tetap untung. Tapi kan dia tidak mau dengar kamu. Sia-sia kamu ngomong nggak ada yang dengar. Enggak. Yang rugi yang tidak mau dengar. Kalau orang itu sudah ngomong baik, ada yang dengar, nggak ada yang dengar, maka tetap dapat pahala. Seperti mengucapkan salam. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lalu dia wajib jawab. Kita sunnah mengucapkan salam. Dia wajib. Tapi dia tidak mau jawab. Malah nyengir dengan kita. Dia punya perasaan. Sana tidak dijawab. Loh, yang kasihan kamu. Kamu jawab nggak jawab, yang mengucapkan salam tetap dapat pahala. Bahkan kalau ada salam diucapkan, lalu yang diucap di salam nggak mau jawab, Allah utus malaikat untuk menjawab salamnya. Jadi nggak rugi. Orang kan pertimbangannya masih jawab. Biarin, masih jawab. Jawab nggak jawab, yang rugi kita yang nggak menjawab. Orang itu. Jadi kalau orang itu sudah bicara baik, berbuat baik, ngomong baik, duduk di tempat yang baik, berjalan ke tempat yang baik, pandangan orang ke kita mandangi buruk semakin berdobel. Posisi yang baik sudah pasti dapat pahala, dianggap buruk, kebaikan orang yang anggap buruk itu ditransfer lagi ke kita. Jadi kadang kita jalan ke masjid, tiba-tiba Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Biasanya tidak pernah ke masjid, kok. Maksudnya itu istihza itu, ini termasuk ini perkataan kelihatannya baik, tapi itu buruk. Tadi. Jadi kalau jadi ngomongin seperti itu karena istihza. Maka mulut ini bukan punya kita, mulut ini milik. Waman kathurat dzunubuhu, waman dan barang siapa kathurat dzunubuhu, banyak dosa dia. Kanat an-naru aula bihi, maka api neraka lebih berhak untuk membersihkannya, membersihkan dosanya. Maka neraka itu bagi orang iman yang punya dosa, dosanya pembersihnya adalah neraka, api. Jadi setiap berbuat dosa mewajibkan satu tempat di neraka. Setiap satu dosa, 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa, 5 dosa, sebanyak dosa. Makanya disertai dengan istighfar, selalu minta ampun sama Allah, biar dosa yang kecil-kecil tadi tidak dibersihkan dengan neraka api, tapi dibersihkan dengan ampunan Allah. Penting banyak istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man somata
najah. Man barang siapa somata diam, sakata anin nutqi bima la sawabala, yaitu diam dari bicara perkara yang tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ridho. Diam dari kalau bicara nggak dapat pahala. Diam, buat apa bicara? Bicaranya nggak ada gunanya. Malah kalau bicara nanti ini dosa, ghibah ini. Iya. Aja, maka selamat. Selamat dari apa? Ai minal azabi wal itabi yaumal ma'abi. Yaitu selamat minal iqab, dari siksa. Wal itabi, selamat dari teguran Allah yaumal ma'abi, pada hari kiamat. Selamat dari hukuman dan teguran. Man somata ay sakata anin nutqi bima la sawabala. Siapa diam, yaitu diam dari bicara. Kalau bicara, seandainya bicara nggak ada dapat pahala, maka diam, maka najah, dia selamat. Ay minal iqabi wal itabi yaumal ma'ad, selamat dari hukuman dan teguran Allah. Kalau orang kita ini punya dosa, ditegur oleh Allah nanti. Saya kasih mata kamu, apa digunakan untuk maksiat? Nah, ditegur begitu. Terus kalau kata para ulama, dia jawab, ya kan engkau yang menggerakkan mata saya melihat yang maksiat, kan takdir yang buruk juga dari engkau, masa engkau nak nyiksa saya? Maka Allah jawab, tidakkah saya kasih akal? Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu dulu di dunia orang yang kasih tahu? Itu kenapa dengan peringatan mereka kamu tidak gubris? Seandainya kamu bisa mendengar, kamu akan menggunakan akalnya sehingga kamu minta supaya dijauhi dari melihat berbuat yang kotor. Kenapa kamu tidak memperdulikan utusan-utusan Allah, nasihat-nasihatku berupa Quran, nasihat Nabiku berupa hadis? Kan itu peringatan saya untuk kamu. Maka dia langsung malu di hadapan Allah. Maka inilah hari-hari yang mau kita selalu menjadi perkara yang menguntungkan kita dalam waktu yang selalu berputar roda kehidupan. 1 tahun, 2 tahun, kita ini sudah banyak menggunakan waktu di dunia ini. Kalau kita hitung 1 tahun itu 12 bulan, 365 hari, 8.760 jam, 8.760 jam 1 tahun. 525.600 menit, 5.250.600 menit, 31.536.000 detik 1 tahun itu. Kita nggak merenung itu ternyata banyak ya, 1 tahun itu detiknya berapa? 31.536.000 detik. Detik itu. Jadi tengok dada jantung kita itu persis seperti detaknya jantung itu, detik. Berarti jantung bergerak kalau sesuai detiknya jam. 1 tahun 31.500 31.500
536.000 detik. Maka detik itu bagaimana detak jantung keluar masuknya nafas masuk. Nah, itu diisi dengan kalimat Allah. Itu jantung yang sehat, yang zikir kepada Allah. Responnya hati jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Nah, maka inilah ibadahnya mulut. Ibadah mulut itu dua. Kalau bicara yang baik dapat pahala. Sekiranya bicara yang baik, diamnya pun pahala. Dua pahalanya. Kalau bicara dapat pahala, bicara yang baik. Kalau diam dari kalau bicara gak ada gunanya. Bicara sia-sia, apalagi bicara dosa. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Bagian daripada Islam seseorang itu baik, kalau nggak ada gunanya ditinggalkan. Kemudian dua yang lain adalah kerugian. Apa? Kalau bicara yang buruk kerugian. Kalau diam dari yang baik kerugian. Kalau baik jangan diam ada waktu. Kalau buruk dia nggak ada gunanya dia. Kalau ada gunanya ngomong terus seperti jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pahalanya setiap jawab azan itu satu hurufnya 2 juta kebaikan, 2 juta derajat. Jangan diam. Kalau diam rugi, tidak jawab azan. Justru malah ngobrol sia-sia. Orang azan dia ngomong, dapat dosa. Ketika azan malah dia bicara. Diam, jangan bicara. Jawab azan, bicaranya lupa. Kita selalu mana yang baik kerjakan, mana yang buruk tinggalkan. Terus begitu, tarikan kanan kiri. Ini malaikat sama setan. Mana yang menang hari-hari ini? Maka lihat yang baik, lihat yang buruk, lihat yang baik. Itu. Kalau melihat yang baik pahala, kalau melihat yang buruk dosa. Maka supaya dapat pahala dua-duanya, melihat yang baik, jangan melihat yang buruk. Maka jadi pahala. 2. Masya Allah, itulah mahalnya ampasun min ampasika jawharatul la qimatalaha. Nafas yang kita nafaskan itu harganya intan mutiara. Tidak ada satu orang pun yang mampu membeli. Mampu saya, mana mampu? Kalau kamu mampu membeli 1 kali nafas, ketika kamu mati, bisakah kamu hidup lagi? Walaupun senafas, tidak bisa. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya sudah mati, hidupkan sebentar, sekali nafas. Fa'as-sodako, saya mau sedekah, saya mau sholat, saya mau ke masjid, saya mau mengaji, saya mau semua itu. Kalau sudah mati itu mau semua itu. Wa akum minas sholihin, sehingga saya jadi orang baik. Fa'as-sodako wa akum minas sholihin. Itulah nasihatku. Al-Fatihah. Ada yang mau tanya? Ustaz. Ya.
Kata Pak Ustadz tadi jangan bohong. Jadi di hati itu bohong nggak Ustadz? Iya. Misalnya di pasar.